wabarakatuh. Baik anak-anak, bertemu kembali kepada Ustadz hari ini dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas 9 dengan materi benua dan samudera. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mendapati beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan tentang dunia benua dan mendeskripsikan kondisi tiap benua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ustadz akan buka dengan salah satu Quran surah Ar-Rum yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi. Perbedaan bahasamu dan warna kulitmu, sungguh ada yang demikian itu. Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 22. Baik, kita langsung masuk dalam materi pembelajaran. Benua dan samudera. Apa benua itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua adalah bagian berupa tanah atau daratan yang sangat luas. Mari kita lihat ilustrasinya. Ini adalah gambar daratan yang ada di permukaan bumi. Ini merupakan bagian-bagian permukaan daratan yang ada di bumi, yang terbagi-bagi menjadi beberapa bagian yang diakibatkan adanya tekanan endogen dari dalam perut bumi. Tahukah kalian, di bumi ini terdapat 5 benua yang dihuni oleh manusia, yaitu Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Dan ada satu benua yang tidak berpenghuni, yaitu Antartika. Ini adalah bagian-bagian benua-benua yang ada di dunia. Ada Asia, benua terbesar di dunia. Ada Amerika, benua terbesar nomor 2 di dunia. Ada Afrika, benua terbesar nomor 3 di dunia. Ada Eropa, benua terbesar nomor 4 di dunia. Dan ada Australia, merupakan benua terkecil di antara benua-benua yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu tiap benuanya. Kita lihat dulu benua Asia. Ini adalah ilustrasi dari gambar benua Asia. Benua Asia secara astronomis terletak pada posisi 11 derajat lintang selatan sampai dengan 77 derajat lintang utara dan 26 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat bujur barat. Secara geografisnya, benua Asia berbatasan dengan Samudra Atlantik di utara, Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, serta pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Merah, dan Laut Tengah di sebelah barat. Benua Asia terbagi atas beberapa bagian bentang alamnya, seperti pegunungan, dataran tinggi atau plato, dataran rendah, lembah sungai, serta daerah gurun. Jenis iklim di Asia yakni iklim dingin, tropis, subtropis, kontinental, dan iklim gurun. Benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan: Asia Barat, Timur, Asia Tengah, Tenggara, serta Asia Selatan. Benua Asia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam, seperti flora dan faunanya, pertaniannya, pertambangannya, serta pariwisatanya. Jumlah penduduk Asia pada tahun 2015 sebanyak 4.393.269.000. Komposisi penduduknya hampir 24% berusia di bawah 15 tahun, 64% antara 15 sampai 60 tahun, dan 12% di atas 60 tahun. Penduduk di Asia terdiri dari beberapa ras, yaitu Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Benua Amerika. Secara astronomis, benua ini terletak di 83 derajat lintang utara sampai dengan 56 derajat lintang selatan dan 36 derajat bujur barat sampai dengan 170 derajat bujur barat. Secara geografisnya, benua Amerika itu berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah barat dan Samudra Atlantik di sebelah timur. Bentang alam benua Amerika terbagi dalam pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan juga sungai.
Iklim yang ada di benua Amerika itu berupa iklim dingin, kontinental, subtropis, tropis basah, serta iklim laut. Secara geografisnya, benua Amerika itu terbagi menjadi 3 kawasan besar, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, serta Amerika Selatan. Benua Asia, Amerika, memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam, seperti flora, fauna, pertanian, pertambangan, serta pariwisatanya. Dan jumlah penduduk di Amerika pada tahun 2015 sebanyak 1 miliar 1 juta 225 juta, dan komposisi penduduknya hampir 23% berusia di bawah 15 tahun, 61% antara 15 sampai 60 tahun, dan 16%-nya itu berusia 60 tahun. Penduduk Amerika terdiri dari beberapa suku bangsa, yaitu Indian atau bangsa asli, Eropa sebagai pendatang, dan Mulatto sebagai campuran antara pendatang dengan penduduk asli. Benua Afrika. Afrika secara astronomis terletak di 30 derajat lintang utara sampai dengan 30 derajat lintang selatan dan 17 derajat bujur barat sampai dengan 51 derajat bujur timur. Secara geografisnya diapit oleh Samudra Atlantik di sebelah barat dan Samudra Hindia di sebelah timur dan Laut Mediterania di sebelah utara. Bentang alam di Afrika itu terdiri dari pegunungan, plato, dataran rendah, dasar aliran sungai atau das, serta gurun. Dan sebagian besar di benua Afrika itu beriklim tropis. Kemudian ada iklim subtropis, iklim gurun, serta iklim Mediteran. Afrika terbagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, serta Afrika Selatan. Benua Afrika memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam, seperti flora, fauna, pertanian, pertambangan, dan pariwisata. Jumlah penduduk benua Afrika pada tahun 2015 sebanyak 1.186.178.000.000. Komposisi penduduk di Afrika hampir 41%-nya berusia di bawah 15 tahun, 54%-nya antara 15 sampai 60 tahun, dan 5%-nya di atas 60 tahun. Penduduk Afrika terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada bangsa asli, bangsa Hamid, serta bangsa pendatang. Eropa. Eropa terletak di 36 derajat lintang utara sampai dengan 71 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai dengan 66 derajat bujur timur secara astronomisnya. Secara geografisnya, benua ini berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, benua Afrika dan Laut Tengah di selatan, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam dan Selat Bosfor di timur, serta Samudra Atlantik di barat. Bentang alam benua Eropa terbagi atas pegunungan lipatan muda, dataran rendah, serta sungai. Dan benua Eropa memiliki iklim yang bervariasi, seperti iklim Mediterania, subtropis, kontinental, iklim maritim, iklim pegunungan, serta iklim tundra. Kawasan Eropa itu terbagi menjadi 4 kawasan. Ada Eropa Utara, Barat, Timur, serta Eropa Selatan. Eropa memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam. Jika dilihat dari floranya, faunanya, pertaniannya, pertambangannya, serta pariwisatanya. Jumlah penduduk benua Eropa pada tahun 2015 sebanyak 735.345.000. Komposisi penduduk di Eropa hampir 16%-nya berusia di bawah 15 tahun, 60% antara 15 sampai 60 tahun, dan 24% di atas 60 tahun. Penduduk Eropa terdiri dari beberapa suku bangsa. Ada Nordik, Alpina, Mediterania, dan Salvia. Australia. Secara astronomis, benua ini
terletak di 10 derajat lintang selatan sampai dengan 44 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai dengan 154 derajat bujur timur. Wilayah Australia berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres di bagian utara, Laut Koral dan Laut Tasmania, serta Samudra Pasifik di timur dan Samudra Hindia di selatan dan baratnya. Bentang alam benua Australia terdiri dari pegunungan, dataran rendah, sungai, serta gurun. Dan iklim di benua Australia berupa iklim subtropis dan juga iklim gurun. Wilayah Australia dibagi menjadi 7 bagian: New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, serta Australia Utara. Benua Australia memiliki berbagai macam potensi sumber daya alam, seperti di flora dan faunanya, pertanian dan pertambangan, serta pariwisata. Jumlah penduduk benua Australia pada tahun 2015 itu hanya sekitar 23.969.000. Komposisi penduduk ini di Australia hanya 19% berusia di bawah 15 tahun, 61% antara 15 sampai 60 tahun, dan 16%-nya di atas 60 tahun. Dan penduduk Australia terdiri dari beberapa suku bangsa, yaitu ada suku Aborigin, imigran Eropa, serta imigran Asia. Yang terakhir adalah Antartika. Antartika secara astronomis benua ini terletak di 52 derajat lintang selatan sampai dengan 90 derajat lintang selatan dengan luas wilayah sebesar 14 juta kilometer persegi. Wilayah Antartika secara geografis dikelilingi oleh laut dan samudra, dan suhu di Antartika sangat dingin. Pada musim panas suhunya mencapai 1 derajat Celcius. Benua Antartika hanya memiliki sedikit kehidupan, yaitu hanya berupa fauna seperti anjing laut dan penguin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang benua dan bagian-bagian di benua-benua yang ada di dunia. Pelajaran ini bisa dibuka di buku Yudhistira kelas 9, halaman 1 sampai dengan halaman 33. Untuk pertemuan pekan depan, kita akan membahas tentang kondisi samudra di dunia. Baiklah, sekian dari Ustadz. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di pekan yang akan datang.